Pekerjaan kita hilang ya? Pernah kepikiran nggak? Suatu hari, kerjaan kamu hilang gitu ya, digantiin sama robot. Bukan robot besi yang kaku, tapi robot pintar, namanya AI. Kedengerannya agak serem ya? Mungkin emang iya, dikit. Tapi inilah kenyataan yang harus kita hadapi sekarang. AI makin pintar, makin banyak yang bisa dilakuin. Ini bukan cerita film fiksi ilmiah. Ini kejadian sekarang, di sekitar kita. Kita lihat di berita. Banyak perusahaan mulai pakai AI. Kenapa? Biar lebih efisien katanya. Lebih cepat, lebih murah. Itu alasan biasanya. Tapi di sisi lain, pekerjaan orang jadi terancam. Bukan cuma 1-2 orang, bisa jadi banyak. Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita sadar. Pertanyaan besarnya bukan apakah pekerjaan bakal berubah, tapi gimana perubahannya dan seberapa siap kita menghadapinya. Coba deh pikirin. Dulu, juru ketik itu penting banget. Sekarang, hampir nggak ada. Semua orang ngetik di komputer. AI itu kayak gitu. Tapi skalanya jauh lebih besar. Dia bisa belajar, dia bisa mikir, dia bisa bikin hal-hal yang dulu cuma manusia yang bisa. Jadi, panik dikit, bolehlah. Tapi habis itu, kita harus mikir. Perubahan ini bukan cuma soal kehilangan pekerjaan, tapi soal gimana kerja itu sendiri bakal beda. Dulu kerja itu artinya ke kantor, absen masuk, absen pulang. Standar aja kan. Sekarang, kerja bisa di mana aja, kapan aja. AI juga bakal mengubah cara kita kerja. Mungkin kita nggak bakal lagi ngerjain tugas yang ngebosenin dan berulang-ulang. Mungkin kita bakal lebih fokus ke ide-ide besar, ke strategi. Tapi buat sampai ke sana, nggak bakal gampang. Siap nggak siap, ini dia datang. Dulu kita mikir AI itu cuma buat kerjaan pabrik. Gantiin pekerja yang angkat-angkat barang berat, mungkin. Atau kasir di supermarket. Tahu kan? Kerjaan yang agak ngebosenin, gitu-gitu aja. Tapi tahu nggak? AI udah masuk ke dunia kreatif. Ini nih yang bikin banyak orang kaget. Siapa sangka robot bisa nulis artikel, atau bikin desain grafis, bahkan bikin musik dan video. Gila banget. Coba kita lihat contoh nyatanya sekarang. Penulis iklan misalnya, mereka nulis teks iklan yang menarik. Dulu kerjaan manusia, butuh keahlian. Sekarang, ada AI yang bisa nulis iklan dalam hitungan detik. Kasih aja briefnya dan wus langsung jadi tulisannya. Desainer grafis juga ngalamin ini. Bikin logo atau poster itu butuh keahlian dan software khusus. Sekarang AI bisa bikin gambar dari perintah teks. Mau gambar kucing naik unicorn di bulan. Jadi, gokil kan? Dan nggak berhenti di situ aja. Percaya deh, editor video yang dulu berjam-jam motong dan nyambungin klip. Sekarang bisa dibantu AI. AI bisa otomatis milih adegan terbaik. Bisa nambahin musik, bahkan bikin subtitle. Profesi kreatif lain juga ngerasain sentuhan AI. Penulis skenario, ilustrator, komposer musik. Banyak yang lagi coba-coba. Mereka pakai AI buat bantu kerjaan. Atau mungkin AI jadi saingan baru mereka. Ini peringatan serius buat semua orang kreatif. Bukan berarti kerjaan kreatif bakal hilang total. Tapi cara kita kerja, itu pasti berubah. Mungkin kita nggak lagi bikin semuanya dari nol. Mungkin kita jadi kurator atau prompt engineer buat AI. Kita kasih arahan, AI yang kerja beratnya. Atau kita kerja sama bareng AI, kayak partner. Satu hal yang pasti, kita nggak bisa cuma ngandelin keahlian lama. Kita harus mau belajar hal baru. Oke, jadi AI bisa banyak hal. Bahkan hal kreatif. Itu udah jelas. Jadi apa kita harus takut? Apa kita harus benci AI? Anggap AI musuh yang mau rebut kerjaan kita. Kayaknya itu bukan cara yang benar buat ngelihatnya. Coba kita lihat dari sisi lain. AI itu sebenarnya alat. Sama kayak komputer atau HP pintar kamu. Waktu internet pertama datang, banyak yang takut. Takut info salah, takut kecanduan. Tapi sekarang, penting banget, AI, kalau kita pakai dengan benar, bisa jadi pembantu super. Bayangin AI bantu kita ngerjain tugas ngebosenin. Hal-hal berulang yang makan waktu kita. Kita jadi punya lebih banyak waktu buat mikir strategis. Lebih banyak waktu buat hal-hal yang butuh sentuhan manusia. Contohnya, AI bisa bantu riset data pasar. Kita lalu analisis hasilnya, dan ambil keputusan bisnis. AI bisa bantu nulis draft pertama. Kita edit dan kasih nyawa. Jadi bukan manusia lawan AI, tapi manusia tambah AI. Yang penting, kita paham kalau manusia itu masih dibutuhin. AI jago olah data dan nemuin pola. Tapi AI nggak punya empati. Sama sekali nggak. AI nggak punya intuisi atau firasat. AI nggak punya pengalaman hidup kayak kita. Keputusan penting yang butuh penilaian moral atau pertimbangan etis. Itu tetap urusan kita. AI bisa kasih rekomendasi, iya. Tapi keputusan akhir, tetap kita yang ambil.
Jadi peran kita nggak hilang, cuma bergeser. Jadi, daripada ngeliat AI kayak monster serem, yuk kita lihat sebagai peluang baru. Kesempatan buat naikin produktivitas kita. Kesempatan buat belajar hal baru yang seru. Kesempatan buat fokus ke bagian kerjaan kita yang lebih manusiawi. Tentu aja ini butuh perubahan cara pikir. Nggak gampang, apalagi kalau kita udah nyaman sama cara lama. Tapi dunia terus berubah, teman-teman. Kalau kita nggak ikut berubah, kita bakal ketinggalan. Sesimpel itu. Jadi, apa yang harus kita lakuin biar selamat di zaman AI ini? Jawabannya satu kata, adaptasi. Kita harus mau belajar keahlian baru. Keahlian yang dulu penting, mungkin sekarang udah nggak relevan lagi. Jago ngetik cepat dulu keren. Sekarang, biasa aja, bukan keahlian khusus. Yang penting sekarang itu berpikir kritis. Kemampuan buat analisis masalah, cari solusi kreatif, dan ambil keputusan yang baik. AI kasih data, kita yang mikir. Paham teknologi, apalagi AI, itu penting banget. Nggak harus jadi programmer AI, tapi setidaknya ngerti cara kerja AI. Apa kelebihannya, apa kekurangannya. Ini bantu kita pakai AI dengan baik, bukan jadi korbannya. Belajar prompt engineering misalnya. Itu cara ngasih perintah yang bagus ke AI biar hasilnya bagus. Ini keahlian baru yang bakal banyak dicari. Jadi jangan cuma ngandelin keahlian teknis lama kamu. Risiko kalau nggak adaptasi, gede banget, serius. Kalau kita malas belajar, malas berubah. Ya, siap-siap aja kerjaan kita digantiin. Bukan karena AI jahat atau gimana, tapi karena kita nggak mau berkembang. Kayak di alam yang kuat yang bertahan. Tapi kuat di sini artinya yang paling bisa menyesuaikan diri. Jadi, jangan takut perubahan. Anggap aja tantangan buat jadi versi dirimu yang lebih baik. Coba hal baru, eksplorasi teknologi. Siapa tahu nemu passion baru. Dan terakhir, ayo kita selalu ingat apa yang bikin kita jadi manusia. Emosi, hubungan sama orang lain, kreativitas asli, empati, pengertian. Ini hal-hal yang nggak bisa digantiin mesin secanggih apapun. AI bisa bikin lagu, tapi nggak bisa ngerasain musiknya. AI bisa nulis cerita, tapi nggak bisa nangis pas bagian sedih. Jadi manusia bakal selalu punya peran penting. Asal kita terus belajar, terus adaptasi, dan tetap jadi manusia yang luar biasa dan unik. Jangan takut, hadapi.